sebelumnya. Dereng, Bu. Dereng. Mungkin sudah pernah tapi lupa ya Helga ya. Iya. Kan anak-anak kelas 10 itu sekarang kurikulumnya apa toh? Kurikulum Merdeka. Ya. Terus karakter yang ingin dimunculkan, ditumbuhkan dalam kurikulum Merdeka itu kalian kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Salah satu profil pelajar Pancasila adalah memiliki wawasan berkebinekaan global. Sebelumnya, untuk sebagai wujud kecintaan kita, salah satu wujud kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, ayo kita menyanyikan lagu nasional dulu, Bagimu Negeri. Silakan berdiri anak-anak. Bagimu negeri jiwa raga kami. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti Nah, tadi kan anak-anak sering mendengar dalam kurikulum Merdeka ini sering mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya tahu nggak sih anak-anak itu definisi profil pelajar Pancasila? Jadi pelajar Pancasila itu diharapkan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Terdapat 6 dimensi dari nilai-nilai Pancasila ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2, mandiri. Saudarakan bisa mandiri. Nomor 3, bergotong royong. Nomor 4, berkebinekaan global. Nanti akan Bunda sampaikan. Yang kelima, bernalar Kritis, dan yang terakhir kreatif. Mungkin dari keenam ini anak-anak masih bingung gitu berkebinekaan global itu sebenarnya sih gimana toh? Coba dibaca, Aditya dibaca deh. Siswa dengan dimensi profil ini merupakan seorang siswa yang berdaya, memiliki identitas diri yang matang, namun menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global. Iya, intinya dia itu mencintai budayanya sendiri. Dia memiliki identitas budayanya, tetapi dia juga terbuka untuk keberagaman budaya daerah yang lain. Jadi tidak menutup diri, jadi tidak menganggap budaya lain itu jelek atau
kebinekaan global ada 5 topik. Yang pertama topiknya adalah dunia yang berwarna. Yang kedua, negeri penuh harmoni. Yang ketiga, berdamai dengan diri. Yang keempat, keragaman di sekolah. Dan yang kelima, menuju sekolah damai. Hari ini Bu Nanda akan menyampaikan topik yang keempat, keragaman di sekolah. Karena kita ini berada di lingkungan sekolah. Jadi agar sesuai dengan lingkungan kita, gitu ya Nak ya. Ada tujuannya Nak kita mempelajari topik ini. Tujuannya yang pertama, mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai dengan jadwal. Jadi membuat aktivitas yang berkaitan tentang kebinekaan global. Kemudian mampu mengimplementasikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita mulai dulu dari diri sendiri Nak. Coba ini direnungkan, keragaman apakah yang dimiliki oleh sekolah Anda? Misalnya apa Nak? Keragaman apakah yang dimiliki oleh sekolah kita? Misalnya apa tadi? Benar agama, apa Nak? Budaya, budaya juga ada loh ya Nak ya. Ras, kalau ras ada nggak ya Nak? Ada ya. Terus usia juga ada ya. Jabatan juga ada loh. Antara siswa, guru, kepala sekolah, itu kan jabatan. Kalau keragaman budaya atau ras atau suku tadi ada ya, Bunda beri contoh ya Nak ya. Itu muridnya Bunda ada yang dari Sumatera. Padahal Bunda mengajar bahasa Jawa. Kemudian siswa tersebut, menurut Bunda, siswa tersebut sudah menerapkan berkebinekaan global. Jadi terbuka. Jadi karena dia berasal dari Medan, dia tidak terus aku ora gelem sinau basa Jawa, kok aku Sumatera. Aku tidak mau belajar bahasa Jawa karena aku orang Sumatera. Kalau aku nggak bisa bahasa Jawa kok dipaksa belajar bahasa Jawa. Tidak. Jadi murid Bunda yang kelas 11 itu setiap Bunda menerangkan dia itu mau berusaha mengerti, kayak mencatat, mendengarkan, kemudian kalau dia tidak tahu artinya dia bertanya. Suatu hari Bunda mengadakan ulangan harian. Kemudian dia juga bertanya, Bunda kalau ulangan gimana nanti nilai saya? Bunda, sikap Bunda juga harus terbuka terhadap keberagaman. Jadi Bunda tidak memaksa ya kamu belajar, kamu harus nilai yang juga bagus sama seperti teman-teman yang lain. Enggak boleh seperti itu. Bunda kemudian menjawab, kamu berusaha, kemudian besok ketika ulangan dikerjakan semampumu, sebisa kamu, tidak apa yang penting kamu sudah berusaha. Jadi itulah contoh kita terbuka, kita memiliki wawasan berkebinekaan global. Kemudian praktik-praktik apa sajakah yang dilakukan di sekolah yang mencerminkan penghargaan untuk keragaman? Ada nggak Nak? Ada ya. Jadi kita diadakan lomba. Kita tidak hanya yang berkaitan tentang budaya daerah kita. Ada perlombaan berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris misalnya. Kita juga berkebinekaan. Tantangan apakah yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi? Kira-kira apa tantangannya? Perbedaan pendapat, perbedaan pendapat, kemudian tidak saling mengerti sehingga terjadi perselisihan. Sekarang kita akan memasuki bagian aktivitas. Jadi kita akan membuat simulasi. Bunda membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa yang heterogen. Heterogen itu maksudnya ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian melakukan simulasi keberagaman. Nanti di dalam kelompok kalian ada yang menjadi kepala
Kemudian ada yang menjadi ketua forum orang tua yang konservatif, ada yang menjadi siswa yang eksploratif, ada yang menjadi pihak dinas pendidikan yang birokratis, teliti dan hati-hati. Kemudian ada guru yang kreatif tetapi sudah sibuk dengan banyaknya tugas. Jadi tadi ada perannya masing-masing ya, Nak ya. Dan topiknya apa, Bu? Nih, ada 4 topik yang dibicarakan atau dipraktekkan dalam kelompokmu nanti. Kelompok 1 misalnya, sekolah Anda adalah sekolah Islam. Ada sekolah Kristen yang ingin melakukan kunjungan. Apakah akan diterima? Apakah yang akan dilakukan? Kalian diskusikan. Jadi gini, Nak. Jadi kan tadi kalian berperan sebagai kepala sekolah, guru, siswa dan lain sebagainya tadi. Pura-puranya kalian itu membicarakan itu tadi. Terus anak-anak membuat refleksi. Nanti refleksinya dituliskan ke dalam kertas ya, Nak ya. Refleksinya isinya apa aja? Apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi masalah tersebut? Terus dalam mendiskusikan apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul. Jadi misal kira-kira tadi apa ya kekhawatiran yang muncul ketika ada sekolah yang agamanya berbeda berkunjung ke sekolah Muslim. Bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah? Jadi gimana solusinya? Paham? Ayo kita sekarang membuat simulasinya. Nah, berkelompok. Silakan berkelompok. Tadi sudah melakukan simulasi ya, Nak, kelompok ini. Ya, jadi tadi yang jadi kepala sekolah siapa, Nak? Adit. Yang jadi siswanya saya Alif. Orang tuanya Tias. Ya. Terus refleksi yang pertama, saya tanya tadi itu ketika simulasi ada perbedaan pendapat atau pendapatnya sama semua? Berbeda pendapat ya, Nak ya tadi. Terus kemudian apa nih yang berbeda? Terus kekhawatiran apa yang muncul ketika tadi ada kunjungan dari sekolah yang agama yang lain ke sekolah agama tertentu? Apa kekhawatiran tadi? Kekhawatiran apa sih yang muncul? Kenapa kok bisa menjadi berbeda-beda? Karena adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang yang berkaitan dengan keyakinan masing-masing. Dan selanjutnya cara berpakaian perwakilan dari sekolah yang dianggap itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oh iya, itu kekhawatirannya ya. Nanti kalau misal cara berpakaiannya tidak sesuai dengan aturan atau ajaran agama Islam. Kemudian solusi atau cara mengatasi kekhawatiran tersebut tadi apa? Ya, mungkin bisa dilakukan pertemuan terlebih dahulu sebelum adanya kunjungan. Iya, Terus juga bisa lebih berpikir dewasa dan terbuka terhadap berkebinekaan. Iya, bagus sekali kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan simulasi, juga sudah melakukan refleksi. Nah, ini Bunda Nda memberikan penguatan. Jadi kita bisa mengimplementasikan berkebinekaan global itu di dalam sekolah melalui budaya di kelas, saling menghargai, kemudian tentang kebijakan sekolah itu juga harus memegang prinsip berkebinekaan global. Terus kegiatan siswa itu juga harus berkebinekaan global, harus menampung berbagai macam budaya. Kemudian kita bisa memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan, misalnya yang berkaitan tentang olahraga dan permainan, misalnya diadakannya pertandingan olahraga tertentu. Terus kemudian
berkaitan dengan seni budaya, itu kemudian diadakannya pentas seni.